Hai semua, hari ini kita belajar bareng tentang hukum acara perdata. Bersama saya hadir Wulan, advokat dan konsultan hukum yang mendedikasikan dirinya untuk penegakan hukum di Indonesia. Nah, edisi kali ini edisi spesial, karena Wulan yang akan bertanya kepada saya dan saya akan menjawab. Jadi kita berbagi informasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang Wulan ajukan buat saya. Kita mulai ya. Sebenarnya apa sih hukum acara perdata? Oke. Hukum acara perdata itu adalah peraturan-peraturan yang berisikan bagaimana cara kita menegakkan hukum perdata. Jadi kalau kita mau tahu apa itu hukum acara perdata, kita harus tahu dulu hukum perdata. Nah, hukum perdata itu seperti yang kita tahu mengatur hubungan individu dengan individu, personal sifatnya, berada di ranah pribadi, privat. Nah, untuk tahu lebih jauh juga tentang hukum perdata, yang paling penting adalah hukum perdata itu mengatur tentang perikatan. Perikatan seperti yang kita tahu ada dua, dengan perjanjian atau dengan karena hukum. Nah, hukum acara perdata itu mengatur bagaimana menegakkan hukum perdata. Ya, jadi kalau ada perikatan yang kemudian dilanggar atau ada sebab-sebab lainnya, atau karena ada perikatan karena perbuatan melawan hukum, bagaimana cara menegakkannya adalah melalui hukum acara perdata. Ya, nah di Indonesia hukum acara perdata kita masih peninggalan kolonial, tepatnya kolonial Belanda, yaitu HIR untuk peraturan hukum acara perdata yang mengatur di Pulau Jawa dan Madura. Lalu RBG, hukum acara perdata yang mengatur selain Pulau Jawa dan Madura. Tapi, walaupun belum ada undang-undang tentang hukum acara perdata saat ini di Indonesia, tetap ada peraturan-peraturan lainnya yang mendukung hukum acara perdata kita. Makanya sampai sekarang masih berlangsung dengan baik. Contohnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, ya nggak lepas juga dari jurisprudensi yang hidup dari putusan-putusan hakim. Peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung. Jadi walaupun undang-undang hukum acara perdata di Indonesia belum ada, tetap banyak yang mensupportnya. Support sistemnya tetap ada. Sebelum lanjut, seperti biasa, diskusi saya sama Wulan dan konten ini punya ketentuan umumnya nih, punya disclaimer-nya. Kalau saya sama Wulan ini tidak dalam rangka memberikan pendapat atau nasihat hukum kepada siapapun tentang apapun. Ya, kita benar-benar tujuannya untuk diskusi hukum yang mencoba untuk mencerdaskan kita semua, gitu kan. Nah, yang paling penting lagi adalah kalau ada contoh peristiwa atau apapun yang kita sebut mirip-mirip, yakinilah cuma kemiripan semata. Kita nggak punya kepentingan untuk mengkritisi, mempolitisir, atau apapun. Kita nggak punya itikat itu ya. Ya, setuju. Oke, lanjutlah. Ya, oke. Tadi udah dibahas ya sumber daripada hukum acara perdata. Tersebar tuh, karena kita sendiri belum memiliki undang-undang hukum acara perdata. Betul. Mungkin masih rancangan kali ya, Dengar-dengar begitu. Nah, oke deh. Jadi kalau gitu lanjut nih, bagaimana cara menegakkan hukum perdata melalui hukum acara perdata sendiri? Iya, tadi ngomongnya hukum acara perdata itu adalah bagaimana cara menegakkan hukum perdata. Makanya harus paham dulu hukum perdata. Iya, untuk menegakkan hukum perdata itu kan. Iya, karena untuk menegakkan hukum perdata. Ya. Nah, kalau perdata sifatnya adalah keperdataan privat. Hukum privat. Hukum privat antar orang dan orang. Ya, mau orang pribadi, orang perorangan atau badan hukum. Ya. Nah, yang mengatur tentang perikatan yang timbul di antara hubungan privat itu. Perikatan tuh ya. Perikatan. Kalau kita teman-teman harus pelajarin dulu tentang hukum perdata. Perikatan itu bisa terjadi karena dua hal. Karena perjanjian atau karena hukum. Ini materi hukum perdata ya. Ini kita lagi ngomongin masih hukum perdata, ya. Nah, ketika kita merasa hak kita diambil atau dirampas, tanda kutip ya, hak kita tidak dilaksanakan,
dari dasarnya perjanjian atau karena hukum secara keperdataan, hak keperdataan kita yang dirampas atau diambil atau tidak dilaksanakan. Ketika kita merasa itu, kita gunakan hukum acara perdata untuk kita mendapatkan hak kita. Tapi ingat, semua ini masih dirasa. Nah, ketika kita ngomongin cara menegakkan hukum perdata melalui hukum acara perdata, pasti quote and quote ada sengketa. Ada sengketa kan? Sengketa ya. Sengketa yang timbul di antara para pihak. Maka diajukanlah langkah-langkah sesuai dengan hukum acara perdata untuk mendapatkan hak keperdataan kita. Bagaimana tuh, Bud? Nah, kita mulai nih. Kalau prosedur tentang dari perjanjian, ya, perikatan yang timbul dari perjanjian, maka kita harus mulai dulu dari step yang paling mudah, yaitu adalah mengajukan somasi. Nah, somasi ya, somasi itu adalah peringatan ya. Peringatan, ya. Tapi ingat, ketika kita punya masalah hukum, konsultasi dulu, diskusikan dulu sama orang yang lebih memahami yang kalian percaya, gitu. Karena menyampaikan somasi juga harus ada etikanya. Kita jangan lagi terjebak dengan cara-cara yang justru melanggar hukum, gitu. Kita pengen menuntut hak keperdataan kita, tapi kita jangan melanggar hukum. Contoh somasi itu kan keperdataan, privat. Kita tujukan somasi ke pihak yang kita anggap telah mengambil hak kita. Dan isinya sebenarnya peringatan. Somasi itu bukan akhir dunia ya. Somasi itu adalah peringatan, menurut saya, Wulan tidak melaksanakan isi perjanjian. Saya minta Wulan untuk melaksanakan isi perjanjian. Kita peringatkan dulu. Tidak ada aturan yang ngomong somasi ini harus dikirim berapa kali. Itu nggak ada aturan yang wajib harus dikirim 10 kali, 5 kali, 3 kali. Nggak harus juga pakai langsung dikuasakan dengan acara atau bisa sendiri atas nama sendiri. Ya, nggak ada kewajiban diwajibkan begitu. Karena intinya adalah somasi itu adalah peringatan yang berisikan pernyataan lalai dari isi perjanjian tadi ya, Bet? Betul. Ya, dan ingat, itu adalah saya masih merasa. Makanya saya peringatkan. Bet, kamu udah jatuh tempo nih tagihannya, bayar dong gitu kan. Iya. Nah, itu salah satu contoh ya isi daripada somasi. Kita ingetin yang dulunya partner kita nih dalam satu perikatan, perjanjian gitu kan. Bet, tagihan kamu udah jatuh tempo gitu kan. Betul. Lewat si somasi itu. Somasi. Makanya ada aturannya untuk somasi ini. Dan si somasi ini lakukanlah tertulis. Tulis. Kenapa? Somasi tertulis dong. Agar sebagai sebuah evidence juga, pembuktian kalau kita memang sudah pernah mengirimkan surat somasi. Ya. Makanya ada etika juga ya, Bet, menyampaikan somasi. Betul, jangan justru jadi berbalik Iya, berbalik dalam konteks gimana? Contoh, somasi isinya pengancaman. Ya, atau berisikan muatan yang mengandung pencemaran nama baik. Ya kan? Somasi itu kan boleh kita kirimkan, tapi sifatnya privat kan. Tapi jangan kemudian nih, misal somasinya kita publish yang isinya pencemaran nama baik dari orang yang baru kita sangkakan, baru kita duga melanggar perjanjian, gitu. Nah, ini kalau dalam konteksnya ada perjanjian maka disomasi dulu. Habis itu barulah kalau tetap somasi yang dikirimkan tidak dilaksanakan, kita bisa mengajukan gugatan. Ya, surat gugatan yang ditujukan ke pengadilan dalam rangka untuk menegakkan hak keperdataan kita, gitu. Ya, walaupun tetap terbuka yang namanya alternative dispute resolution. Penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan itu ada. Contohnya arbitrase ke BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, itu tetap dimungkinkan. Ya, tapi sifatnya ya bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa mau atau tidak menyelesaikan ke BANI. Tapi kalau ke pengadilan mau nggak mau memang harus ditempuh kalau tidak ada aturan yang harus ke BANI-nya. Paham. Gitu. Nah, tadi kan kita ngomong tentang gugatan, surat gugatan ke pengadilan. Nah, perlu digarisbawahin dulu di sini. Kita lagi ngomong tentang hal keperdataan. Maka gugatan yang kita ajukan dan pengadilan yang kita rujuk di sini adalah pengadilan negeri. Ya, pengadilan negeri. Ya, kompetensi absolut dari pengadilan negeri.
gitu. Nah, kalau tadi kita ngomong, kita merasa hak kita dilanggar, hak keperdataan kita dilanggar oleh orang lain yang kita harus tegakkan. Kita ngajukan surat gugatan. Quote and quote, ketika kita merasa ada orang lain yang mengambil hak kita, itu kan sifatnya pasti ada sengketa. Tapi ada kondisi juga, Lan. Kondisi di mana nggak ada sengketa. Ya, nggak ada unsur sengketa nih nggak di dalam. ada, ya. Apa tuh namanya tuh? Nah, contohnya nanti kita kasih ya. Nggak ada sengketa, tapi saya harus memperjelas atau menegakkan hak keperdataan saya. Maka itu mengajukannya namanya permohonan. Lewat surat permohonan ke pengadilan negeri. Ya. Nggak ada pihak yang bersengketa. Ya. Cuma saya sendiri untuk membela kepentingan saya sendiri. Contoh adalah memohonkan penetapan wali. Penetapan wali Dari orang tua yang hidup terlama. Ya, contoh. Menikah, punya istri, punya anak masih di bawah umur, istrinya meninggal. Nah, si suami ini ingin dipastikan sebagai wali karena penting untuk urusan administrasi kependudukan, baik untuk membuat surat-surat terkait sekolah, baik juga untuk membuat paspor mungkin ya gitu, dan segala macam keperluan lainnya dia perlu ditetapkan sebagai wali. Walaupun secara hukum orang tua yang hidup yang terlama udah pasti otomatis jadi walinya, tapi dia perlu sesuatu yang tertulis. Maka untuk kepentingan hukum itu dia bisa mengajukan permohonan dengan syarat memang nggak ada sengketa nih, memang nggak ada sengketa, nggak ada permasalahan, dia ajukan ke pengadilan negeri untuk menjadi wali dari anak-anaknya sebagai orang tua yang hidup terlama. Jadi ditetapkan ya. Ditetapkan menjadi wali si anak tadi, meskipun sebenarnya kan dia ayahnya. Betul. Tapi kan dibutuhkan penjelasan, nah yang disahkan oleh pengadilan nih. Betul. Nah, makanya mengajukan permohonan penetapan wali. Betul. Itu ya, Bet ya. Oke. Ya, poinnya adalah gugatan itu mutlak dia mengandung sengketa ya, Bet? Iya. Ya, kalau permohonan dia menjelaskan nih keadaan, menjelaskan hubungan hukum aja. Betul. Ya dimintakan ke majelis hakim. Betul. Gitu kan. Betul. Gitu sih. Poinnya sih itu ya, untuk tadi mengenai penegakan hukum perdata itu caranya melalui apa sih? Itu ya, Bet? Betul. Melalui hukum acara yang di dalamnya apa sih? Gini. Iya, bisa lewat gugatan maupun permohonan. Permohonan, gitu. Oke. Wulan, informasi dong kurikulum vitae lo. Oh iya, benar juga. Nah kita tuh sebenarnya kita teman satu angkatan ya, Bet ya, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, semenjak itu karir saya ya di kantor-kantor hukum sampai saat ini hingga ada kantor hukum sendiri dengan praktik sendiri, begitu ya, Bet? Iya, betul. Ya, okay. Sudah jadi advokat kan? Oh, sudah jadi advokat. Sudah berpraktik kan? Sudah berpraktik, menangani berbagai macam perkara lah. Emang utamanya yang di bidang hukum tanah gitu. Oke. Ya. Spesialisasi di hukum pertanahan. Ya. Oke. Gitu, Bet. Jadi ya tetap praktisi lah, Bet. Besok-besok boleh dong. Konsultasi kita atau bahas tentang hukum tanah di sini, boleh dong? boleh aja lah. Sesi lain Hidupnya demi teman angkatan. Demi ya, boleh. Bagaimana sebenarnya cara menyusun surat gugatan? Oke. Kita kembali ke teori dulu. Ya, memang nggak ada peraturan yang ngomong satu surat gugatan itu harus dibikin ABCD, itu nggak ada. Tapi dalam praktek dan apa yang kita pahami selama ini, gugatan itu ada 3 bagian utama. Yang pertama itu persona standi. Ini berisi identitas dari para pihak, baik pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang dirasa merugikan kita, gitu. Jadi uraikan secara lengkap detailsnya, baik dia orang perorangan atau badan hukum, lengkap, khususnya alamat. Ini nanti alamat pengaruh banget. Habis ini kita bahas. Nah, persona standi udah, pastikan semua benar, ya, dan spesifik, harus tahu sampai alamatnya. Nah, yang kedua ini adalah
Fundamentum Petendi. Fundamentum Petendi ini berisi uraian kronologis tentang bagaimana Anda bisa merasa dirugikan, baik oleh karena perjanjian yang dilanggar oleh pihak lainnya, ataupun karena ada hak keperdataan Anda yang dilanggar secara hukum. Ya, jadi Fundamentum Petendi ini uraikan kronologisnya. Uraikan juga Anda dirugikannya di bagian mana. Ya, uraikan. Dan yang paling penting dari Fundamentum Petendi ini adalah dasar hukum. Terus pakai dasar hukumnya. Dasar hukum ini nih. Harus tahu hukum apa yang menyebabkan Anda merasa dirugikan. Gitu. Nah, itu kan udah diuraikan tuh. Ini dari para pihak, diuraikan kejadiannya, diuraikan bagaimana Anda sampai merasa dirugikannya, hukum apa yang dilanggar. Nah, yang terakhir harus bikin petitum. Petitum ini adalah jadi sesudah Anda ngomong tuh tadi merasa dirugikan, kerugiannya berapa, dasar hukum yang dilanggar apa, Anda minta apa yang Anda tuntut. Itu di petitum. Sebutkan. Contoh, ketika Anda merasa pihak lain melanggar perjanjian, maka di petitum Anda harus nyatakan dulu perjanjian itu sah secara hukum. Karena sah dan pihak lainnya tidak menepati apa yang telah disepakati, maka Anda ngomong pihak tersebut telah melakukan wan prestasi. Begitu. Atau jika ini merupakan pelanggaran hak keperdataan secara hukum, menyatakan pihak yang Anda gugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi di petitum ini harus disebut apa yang Anda tuntut. Nah, selain itu, sesudah kita ngomong menyatakan pihak tersebut melakukan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, yang paling penting adalah meminta ganti kerugian. Ganti ruginya apa nih? Nah, itu makanya harus diuraikan dulu di Fundamentum Petendi. Ya, atau posita ya. Iya. Ya. Posita. Nama lain dari Fundamentum. Dalil-dalil yang kita tuntut kan, kita klaim. Betul. Fundamentum Petendi dan posita itu sama. Gitu. Nama lainnya aja. Nah, jadi nggak bisa tuh, menurut saya ya, Bulan, nggak bisa kita nuntut, saya minta ganti kerugian baik material maupun imaterial senilai X. Tapi di posita atau Fundamentum Petendi kita nggak pernah ngomong ada kerugian. Nah, ini tuh kayak sebuah alur. Ya, dari apa yang Anda rasakan, Anda mengalami kerugian, Anda dilanggar hukumnya, saya nuntutnya ini, gitu. Jadi, sebuah rangkaian yang terkonklusi tuntutannya adalah di petitum. Nah, di petitum juga kita bisa minta hal-hal lainnya. Tapi yang secara hukum sah. Contoh, sita jaminan. Ya kan? Gitu. Atau duangsong. Duangsong itu, duangsong itu istilah buat teman-teman, nanti bisa dipelajari. Jadi kalau putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, tapi pihak lawan kita tetap tidak mau membayar ganti kerugian atau melaksanakan isi putusan apapun itu, nah, dia dikenakan uang paksa. Gitu. Nah, itu hal yang harus ada di dalam gugatan. Harus ada. Jadi ada 3. Pertama, persona standi, betul. Ya, itu identitas kita yang menggugat dan yang digugat. Betul. Ya, harus tahu subjeknya siapa nih, betul. Orang pribadi kah? Karena kan ini hukum perdata ya, orang pribadi atau badan hukum. Gitu. Kemudian harus ada posita atau Fundamentum Petendi tadi ya. Gitu. Itu adalah uraian dari kronologis. Oh, ini kita buat perjanjian sama si A. Nanti kemudian si A dia menyalahi pasal wan prestasi lah misalkan. Seperti itu ya. Setelah dia wan prestasi ada tuh yang dilanggar akibat wan prestasi di dalam perjanjian itu. Nah, itu yang kita urain. Kemudian nah, jangan lupa kalau yang ngomongin namanya perjanjian wan prestasi harus ada yang namanya somasi, bukan begitu? Itu di awal. Oke. Ya, somasi. Sebelumnya kita harus somasi dulu ya. Betul. Somasi itu apa sih, Bet? Somasi itu sebenarnya peringatan. Peringatan. Ya, tapi
harus benar-benar dipahami koridor untuk menyampaikan somasi. Seperti yang tadi kita bicara tentang hukum acara perdata, kalau kita berbicara konteks tentang perjanjian, wan prestasi, kita merasa hak kita dilanggar karena tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Kita harus peringatkan dulu pihak lawan kita melalui somasi. Sekali lagi, aturan tentang somasi memang nggak secara spesifik harus berapa kali, seberapa tebal, tuh nggak ada. Harus pakai pengacara juga nggak ya mensomasi? Lagi-lagi hak. Hak aja ya, jadi cuma bisa iya. pribadi. Nah masalahnya nggak semua kita sadar hukum. Jangan sampai kita melakukan tindakan somasi atau apapun yang justru menjerumuskan diri kita. Contoh, tetap melakukan somasi, kita kan menuntut hak kita. Mencoba menuntut yang kita rasa hak kita diambil orang. Tapi kita juga harus pada koridor hukum yang benar. Jangan menuntut hak dengan melanggar hak. Oh iya, harus penting. Contoh, kirim somasi, kita sebenarnya mempertanyakan. Menurut saya, perjanjian ini pasal segini tidak dilaksanakan. Saya minta dalam waktu 30 hari untuk kita patuhi perjanjian dan dilaksanakan. Sebenarnya intinya kayak begitu. Ya, karena gini, belum tentu pihak yang kita somasi itu benar-benar salah. Semua masih dugaan ya, karena tadi ya gugatan itu adalah merasa. Betul, merasa. Anda merasa dulu nih hak Anda dirugikan. Betul, gitu ya. Betul, semua masih soal rasa. Belum pasti perjanjian itu beneran dilanggar. Belum pasti hak keperdataan Anda dilanggar oleh orang lain. Belum. Makanya gugatan itu adalah uraian yang Anda rasa. Kita sebutnya sebagai dalil. Ya, dalil. Jadi gugatan itu bukan suatu kepastian. Ini pasti begini, saya tulis begini, Anda melanggar, bukan. Itu dalil, semua dalil. Semua dalil. Soal rasa, kita merasa kita dilanggar. Nah, somasi juga harus diungkapkan secara santun dalam koridor hukum. Jangan berisi pengancaman, iya kan? Iya, benar-benar. Jangan berisi pengancaman. Jangan berisi pencemaran nama baik. Nah, jadi itu kan kalau berisi hal yang seperti itu, yang tadinya kita ingin membela kita, malah kita terjerumus kepada tindak pidana yang kita lakukan. Pencemaran nama baik, pengancaman, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Itulah pentingnya. Konsultasi dulu. Ya, sama orang yang kalian percaya deh. Ya, yang harus ngerti lah. Iya. Itu ya, ngerti hukum ya dalam hal ini gitu. Betul. Orang ngerti hukum pun bisa salah persepsi gitu. Bisa nggak tepat juga gitu. Jadi diskusi dulu deh tentang hal yang kalian rasa, tentang dalil-dalil kalian gitu. Kemudian setelah tadi ada uraian dalil, posita atau fundamentum petendi, terakhir ada yang namanya petitum. Petitum itu apa yang mau dimintakan kan dari semua kerugian apa segala macam. Dan mintanya kepada majelis hakim kan? Betul. Ya. Itu yang Wulan menambahkan hal yang paling penting di sini. Surat gugatan itu ditujukannya ke pengadilan. Betul. Gitu. Ditujukannya ke pengadilan dengan 3 hal yang tadi disebutkan, ya, untuk diputus oleh majelis hakim yang terhormat yang memang memutus perkara tersebut gitu. Betul, kan spesifik dia. Betul, Wulan. Begitu. Jadi yang berhak pada akhirnya untuk ngomong, Anda melakukan wan prestasi, Anda melakukan perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya menyatakan gugatan nggak dapat diterima atau ditolak, itu adalah majelis hakim yang memeriksa perkara. Betul. Bukan si penggugat. Bukan. Gitu. Penggugat. Bukan yang digugat. Iya. Bukan. Dari melalui keputusan dari majelis hakim. Ya. Ya, pemeriksa pemutus perkara tersebut. Betul. Ya. Nanti kita bahas lagi. Ya. Sebenarnya putusan pun nggak otomatis langsung mengikat. Karena memang ada upaya-upaya hukum. Tadi ada Albert sempat sebut tuh, boleh minta hal-hal lain. Hal-hal lain tuh kan kira-kira hal lain tuh harus apa sih, Bet? Kalau yang saya tahu kan kita bisa ada istilahnya ex aequo et bono. Artinya kalaupun misalkan hakim berpendapat lain, ya putusin dengan seadil-adilnya kan. Yeah. Kita meminta keadilan. Jadi tujuannya ini kan kita meminta keadilan. Iya, ex aequo et bono ini
rata-rata selalu ada di dalam petitum gugatan. Gugatan. Ya. Agar kan tadi penggugat itu masukkan gugat ke pengadilan. Di gugatan itu dia ada minta petitum. Petitumnya saya minta perjanjian ini dinyatakan sah. Yang kedua, pihak yang lain tidak melaksanakan perjanjian sehingga dinyatakan kontestasi. Nah, saya tambahin, umumnya selalu ada ex aequo et bono. Mohon keadilan yang seadil-adilnya apabila majelis hakim berpendapat lain. Jadi, kalau memang majelis hakim yang memeriksa perkara berpikir sebenarnya ini bukan mohon prestasi lah, tapi demi keadilan, demi hukum, dia putuskan sesuatu yang untuk menjunjung tinggi keadilan. Misal, tapi ini erat banget kaitannya sama ultra petita. Iya. Jadi ultra petita. Apa tuh? Gimana tuh dengan ultra petita? Di luar ya daripada yang diminta kan. Betul. Hakim tidak boleh memutus di luar dari apa yang dimintakan oleh si para pihak kan gitu. Dalam hal ini penggugat ya berarti. Iya. Jadi kalau ini dilematisnya seorang hakim. Masalahnya kita berdua bukan hakim ya. Jadi kita tuh nggak tahu bagaimana sih cara hakim membuat putusan. Ya itu kita nggak tahu, itu bidang yang kita nggak tahu. Nah, hakim itu kan sebenarnya dari dia mempelajari perkara, dia pasti sudah punya dong perasaan. This is benar, correct, wrong, mana yang kira-kira ini kayaknya nggak benar nih, atau kira-kira ini bohong. Pastilah sebagai manusia pasti punya rasa itu ya, gitu. Nah, cuma kalaupun dia mau, wah sebenarnya gugatan ini benar, dia meminta haknya, tapi nyusunnya salah, gitu. Dia mungkin akan terjebak dilematis pada pilihan ex aequo et bono atau ultra petita. Ketika dia mencoba menegakkan keadilan, tapi melebihi dari apa yang diminta, putusan dia akan jadi terkena ultra petita. Dan itu kalau dilakukan upaya hukum bisa putusannya juga dibatalkan gitu. Jadi memang seorang hakim ini jadinya pada akhirnya dilematis, karena kalau konsep hukum acara perdata, hakim itu yang memeriksa dan memutus apa yang diminta. Gitu. Iya. Gitu. Tapi ada teori nggak sih kalau yang bilang kalau hakim sebelum memutus itu kan dia harus memeriksakan surat gugatan pihak, dalam artian kalau misalkan ini susunannya nih belum lengkap, tadi misalkan ada yang kurang dari persona standi, boleh nggak sebelum mulai acara sidangnya, ya kan? Nah itu hakim perintah nih ke surat gugatan dari penggugat ini mesti ada yang diperbaikin, itu sah nggak sih? Sebelum mulai kan gini, ketika sidang pertama, ketika para pihak hadir, sebenarnya itu belum langsung masuk pemeriksaan perkara. Ya, sebenarnya baik si penggugat itu masih punya hak untuk melakukan revisi, perbaikan gugatan, perbaikan atau perubahan gugatan, gitu. Nah, atau bahkan kalau dirasa benar-benar gugatannya terlalu berantakan, gitu ya, si penggugat itu masih punya hak loh untuk cabut gugatan. Sebelum pemeriksaan dijalankan ya. Sebelum jawaban dimasukkan dari tergugat ya, gitu ya. Ini kita agak loncat-loncat, nanti kita akan jelaskan tentang jawaban, tentang upaya hukum ya, tentang putusan gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu. Cuma hakim kan adalah pihak yang harusnya berada di posisi netral. Penting tuh, netral. Iya, hakim itu kan dia nggak boleh dong lebih condong kepada pihak penggugat atau condong pada pihak tergugat. Dia melanggar etikanya. Etika profesi ya. Etika profesinya. Jadi ya jika hakim memang ingin supaya gugatan diperbaiki, ya harus menyampaikan dalam konteks yang benar supaya tidak juga melanggar rasa keadilan dari pihak lawan yang digugat. Jadi si penggugat juga harus catat kalau ini sifatnya bagi mereka itu adalah hak. Jadi namanya hak ya, kalau kamu nggak minta hak kamu, ya hakim akan melanjutkan proses itu kan, memeriksa perkara. Betul. Tahapan sidang berikutnya. Betul. Jadi kalau nggak digunakan haknya untuk memperbaiki, ya nanti salahin lah. Kenapa nih? Betul. Kok nggak ngomong di depan nih, nggak ditegur gitu atau gimana ya gitu ya. Tuh.
Nah, kalau hukum acara perdata loncat sedikit ya, beda sama petun. Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau di persidangan hukum acara petun, itu memang hakim ada kesempatan untuk menyampaikan supaya penggugat memperbaiki gugatannya. Ya, baik lewat pemeriksaan persiapan maupun dismissal prosedur. Kesempatan dalam arti memang ini prosedural. Betul. Kalau hukum acara perdata kita tuh ada hak. Ya kan, itu harus berbeda kan, hak kita betul, kan. Betul. Kalau petun itu suatu prosedur yang diwajibkan. Ada pemeriksaan persiapan sama dismissal prosedur, di mana hakim secara proaktif. Nih gugatan yang diajukan kurang lengkap, tolong penggugat perbaiki. Nah itu memang ada, gitu. Tapi kalau hukum acara perdata, hakim itu lebih pasif. Pasif, gitu. Ya, jadi benar-benar dari pihak yang berperkara lah yang harus menggunakan haknya. Untuk melakukan perubahan, perbaikan, atau bahkan mencabut gugatan, gitu. Jadi bukan artinya ketika kita masukin gugatan, udah kita santai-santai, jangan baca lagi, gitu, baca lagi, pelajari lagi, karena kesempatan untuk melakukan perubahan, perbaikan atau bahkan pencabutan masih ada, sampai jawaban dimasukkan. Nah itu term yang lumayan lama ya, yang dicabut gugatannya kalau merasa masih ada yang kurang, masih ada yang perlu masif nih memperbaikinya, mending cabut. Iya, mending cabut, kita bisa gugat lagi gitu, karena belum ada putusan, belum diperiksa perkaranya, gitu. Jadi bukan artinya kita masukin gugatan stick sama itu terus sampai mati, enggak, gitu. Kita ada hak untuk cabut, kita ada hak untuk merubah, memperbaiki, gitu. Oke, paham. Oke, Bat. Tadi udah ngejelasin bagaimana cara menyusun surat gugatan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan surat permohonan. Permohonan inget ya, tadi yang tidak ada unsur sengketanya. Contohnya tadi yang netral-netral lah, mengajukan ke orang tua ya, Bet ya? Iya, mengajukan wali dari orang tua yang hidup terlama. Ya, seperti itu. Itu gimana, Bet? Bedanya ada nggak? Oke. Seperti yang tadi Wulan bilang, harus ingat dulu titiknya. Kalau gugatan itu pasti kita merasa ada sengketa, atau ya merasa atau beneran fakta ada sengketa yang timbul dari hak-hak keperdataan yang dilanggar. Nah kalau permohonan ini nggak ada sengketa, harus digarisbawahi yang nggak ada sengketa. Kalau ada sengketa pasti bukan permohonan, pasti gugatan. Ya. Nah contoh kayak tadi. Orang tua yang hidup terlama memang secara hukum dia otomatis jadi wali, tapi kan perlu dinyatakan dalam sebuah putusan, apalagi ketika anaknya masih di bawah umur. Pasti diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan sama administrasi kependudukan. Jadi kita mohonkan di dalam surat permohonan ke pengadilan lagi mengajukan permohonan ini ke pengadilan juga. Nah, di pengadilan ini kita ajukan permohonan harus tetap ada persona standinya. Siapa? Ya si pemohon itu sendiri. Karena kan nggak ada pihak lainnya. Si pemohon dalam kapasitas pemohon, ya. Lalu tetap ada fundamentum petendi atau posita. Uraikan. Kenapa sih ada kejadian ini? Nah di uraian ini harus spesifik. Karena ketika hakim merasa ini ada sengketa, maka permohonannya pasti ditolak. Ya, jadi di permohonan ini kita harus benar-benar bisa menjelaskan kalau ini tuh nggak ada sengketa. Nggak ada sengketa, sehingga kita mengajukan permohonan gini, nggak ada sengketa nih. Saya, contoh kasus yang tadi ya, saya menikah dengan A, kemudian pada tanggal punya anak B dan C, yang umurnya masih 5 tahun di bawah umur. Kemudian istri saya A meninggal dunia, dan untuk kepentingan administrasi kependudukan untuk anak-anak yang masih di bawah umur, baik untuk pendidikan maupun untuk bikin paspor misalnya ya, gitu, saya memerlukan penetapan dari pengadilan untuk menyatakan saya wali dari anak-anak saya. Gitu. Nah, itu di fundamentum petendi. Di petitumnya apa? Sebagai konklusi permintaan kita seperti yang tadi sama kayak di gugatan adalah ya menyatakan saya adalah wali yang sah atas B dan C yang masih di bawah umur. Nah, nanti kan diperiksa sama hakim di pengadilan permohonan yang kita ajukan.
Kalau hakim melihat ternyata ini ada sengketa, maka nggak bisa dilanjutkan pemeriksaan permohonannya. Pasti permohonan ditolak. Contoh gimana? Ternyata ada sengketa hak asuh. Berkaitan sama ternyata perwalian ini lagi rebut-rebutan. Misal contohnya adalah ternyata punya permasalahan dengan keluarga almarhumah dari si istri. Yang sebenarnya keluarga almarhumah itu mengetahui bahwa saya ini adalah orang yang tidak baik. Contoh, pemadat, penjudi, gitu. Jadi, sebelum saya dijadikan wali, pihak dari keluarga almarhumah istri mungkin akan melakukan perlawanan terhadap permohonan saya, karena jangan sampai perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur itu jatuh ke tangan saya, ya, yang memang saya orang tuanya, tapi tidak baik, orang tua yang tidak baik, misal pemabuk, pemadat, atau bahkan penyebab dari almarhumah meninggal dunia, gitu, ya kan? Bisa juga ada kejadian-kejadian antik ya, unik, gitu ya, yang hal-hal yang terjadi di dunia ini, di dunia nyata gitu. Jadi kalau hakim melihat ternyata ini ada sengketa, hakim akan menolak permohonan dan lebih baik mengajukan gugatan. Gitu. Yang mengandung sengketa ya. Karena gugatan mengandung sengketa, mengandung yang kita rasa sengketa, balik-balik lagi gitu. Dengan perasaan, ya dalil ya. Dalil, masih dalil. Jadi kalau begitu dengan permohonan tadi, kalau misalkan nih ada pihak yang ngerasa, wah ini nggak bisa nih, gue ngerasa gue harus berebut hak asuh. Jadi pihak yang ini nanti masuk ke dalam permohonan dengan mengajukan perlawanan gitu ya, intervensi bisa. Ya. Iya, bisa. Akhirnya putusan majelis permohonan ini apakah dicabut atau permohonan ditolak? Gini, tergantung dari pihak yang sebenarnya merasa permohonan ini mengandung sengketa. Iya. Kan kita belum tentu bisa tahu. Wulan mengajukan permohonan, apakah saya tahu? Belum tentu tahu. Iya. Wulan mengajukan permohonan. Ketika saya tahu, ternyata Wulan mengajukan permohonan yang menurut saya itu mengandung sengketa sama saya. Nggak bisa dong pakai permohonan, ada sengketanya. Gitu. Nah, kalau proses ini masih berjalan, saya bisa masuk lewat perlawanan. Perlawanan ya. Ya, agar perkara ini jangan diputus lewat permohonan dong. Ini harus gugatan. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau udah terlanjur penetapan dari sebuah, kita loncat lagi nih. Ketika mengajukan permohonan, end product yang hakim keluarkan adalah penetapan pengadilan. Penetapan. Nah, ketika sudah ada end productnya, maka ini harus upaya hukum yang lainnya. Gitu. Secara teori bisa juga mengajukan perlawanan terhadap penetapan ini, bisa. Gitu. Tetap bentuknya perlawanan, atau dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi dilihat memang ada syarat-syaratnya. Iya. Nanti dibahas lah ya. Iya. Lanjut Betul. Ya. Kapan kita mengajukan perlawanan, kapan kita mengajukan kasasi terhadap sebuah penetapan, itu ada permohonan tersebut. Betul, ada namanya upaya hukum lagi atas penetapan, gitu betul, kan? Betul. Gitu. Itu sih. Oke. Apakah dalam hal kita mengajukan gugatan atau permohonan perlu jasa pengacara nggak sih, Bet? Oke. Yang pertama sih kita semua nggak ada yang total mengerti hukum ya. Nggak semua masyarakat Indonesia itu mengerti hukum. Jadi yang pertama itu harus diskusi dan konsultasi dulu dengan orang yang kita percaya tentang hukum, tentang apa yang kita alami dan kita rasakan, supaya juga kita nggak salah koridor hukum untuk melakukan upaya hukum yang benar, baik ini hukum acara perdata atau ternyata ada aspek lain, misal ternyata ini lebih cocoknya pidana, misal. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ketika kita sudah pakem untuk melakukan upaya hukum secara keperdataan, baik gugatan maupun permohonan ke pengadilan, menggunakan pengacara itu adalah hak, bukan kewajiban. Hak. Ya, jadi kalau memang mau pakai, boleh. Pilihlah pengacara yang Anda percaya, pilihlah orang yang memang Anda yakini bisa menemani Anda selama semua proses hukum ini. Karena proses hukum acara perdata itu nggak mudah, ya.
dan memang memakan waktu gitu. Nah, tapi kalau kita memilih pengacara, selain yang tadi saya bilang, ya percaya dan memang orang itu punya kompetensi untuk mendampingi Anda gitu. Nanti kita harus buat dulu surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ya, yang khusus memang untuk beracara untuk mengajukan gugatan atau permohonan terhadap permasalahan apa. Jadi spesifik tentang itu, bukan surat kuasa umum yang saya kasih kuasa melakukan segala macam hal untuk mengatur hidup saya, mengurusi segala macam hidup, nggak kayak gitu. Akan spesifik khusus untuk melakukan tindakan di pengadilan ini. Tujuannya ini, keperluannya ini, itu akan ada limitasinya. Gitu. Aman, karena itu biasanya yang menyiapkan adalah pengacara yang Anda pilih. Nah, Anda harus cukup membaca dengan teliti gitu ya, sebelum menandatangani, karena kan surat kuasa itu pasti harus dibawa materai kan. Betul, gitu. Betul. Dan harus ingat sebagai manusia dewasa yang tanda tangan apapun, mau perjanjian, mau surat kuasa, kita nggak bisa ngomong, oh saya nggak baca, iyalah, oh saya nggak ingat, tuh nggak bisa. Jadi ketika kita tanda tangan, means artinya kita memahami apa yang ada di depan mata kita, dokumen itu. Jadi sebelum tanda tangan, take your time, review dulu, baca dulu, tanya kalau ada yang nggak ngerti, baru tanda tangan kalau udah ngerti. Gitu. Dari pengalaman sih, untuk menegakkan hukum perdata disarankan menggunakan pengacara ya, betul. Ya, baiknya sih begitu ya. Karena memang prosesnya panjang gitu. Dan waktunya juga biasanya di jam kerja ya, bukan di weekend gitu. Betul. Proses sidang itu nggak di weekend. Jadi ya kalau setiap minggu Anda harus cuti dari pekerjaan Anda untuk datang sidang, ya itu sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu. Karena ada teknisnya untuk beracara juga kan, bagaimana nanti menyusun gugatan dan lain, hadiri sidang harus seperti apa, itu kan banyak lah. Betul. Kuncinya pilih pengacara yang Anda tahu ya, Anda kenal dan Anda percaya dia bisa memiliki kompetensi untuk mendampingi Anda. Kalau misalkan pihak yang kurang mampu gitu untuk pengacara sendiri, apakah ada yang pengacara sifatnya ya dibantu gitu ya, pro bono atau gratis lah gitu? Banyak. Gitu. Pengacara juga seorang pengacara pun juga dapat melakukan pemberian jasa hukum secara gratis ya. Bantuan hukum gitu. Kalau memang kesulitan pun kita bisa ada lembaga bantuan hukum. Banyak lembaga-lembaga di luar sana yang peduli kok sama penegakan hukum di Indonesia gitu. Jadi jangan, nah ini yang paling penting berkaitan sama statement dari Ulan. Jangan kita karena merasa, aduh nggak punya duit, gimana bisa bayar pengacara, gimana bisa bayar pengadilan untuk administrasi dan lain-lain, terus kita jadinya mundur. Akibatnya dalam konteks keperdataan, orang yang melanggar hak kita secara keperdataan atau orang yang melanggar perjanjian sama kita, jadinya santai-santai aja, ketawa-ketawa aja gitu kan. Dan mereka tidak mengembalikan hak kita. Jadi jangan karena quote and quote minder, nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya kemampuan, terus kita jadi nggak menggunakan hak kita yang sudah diberikan oleh hukum acara perdata untuk menegakkan hak kita gitu. Jadi cari jalan, pasti ketemu orang yang akan bantu kita. Setuju. Ya. Oke, Bat. Setelah surat gugatan siap, ataupun surat permohonan siap nih, kita udah yakin nih sama apa yang kita dalilkan, ke siapa yang kita gugat atau ya kan, yang seperti itu. Lalu tahapan berikutnya apa nih, Bat? Oke. Prosedur hukumnya. Betul. Ini kita bagi jadi dua ya, ada surat gugatan sama surat permohonan. Ya. Seperti yang tadi kita bicarain, mengajukan gugatan ataupun permohonan ke pengadilan. Tapi pengadilan yang mana? Nah, kalau untuk surat gugatan tadi kita ngomong ada persona standi ya. Betul. Ada uraian para pihak. Kita yang merasa haknya dirugikan adalah penggugat. Ya. Nah,
orang yang dirasa telah mengambil hak kita itu tergugat. Ya, tergugat bisa ada satu, bisa ada banyak. Ya. Nah, mengajukanlah gugatan ke pengadilan negeri. Ini konsep awalnya ya. Negeri ya. Ya, mengajukanlah gugatan karena kita ngomong perdata. Jadi kita ngomongnya pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ya, ini konteks kita lagi ngomongin hukum perdata. Perdata. Maka konteksnya adalah pengadilan negeri. Nah, ajukanlah gugatan ke pengadilan negeri di domisili hukum kediaman tergugat. Itu prinsip dasar nomor 1. Di domisili hukum kediaman tergugat. Betul. Domisili hukumnya itu dibuktikan dengan identitas kayak KTP atau paspor atau apa. Ini memang jadi dilematis. Karena kan kalau KTP itu sesuatu yang kita lihat fix. Iya kan? Tapi belum tentu orang benar-benar tinggal di situ. Wah. Iya kan? Belum tentu tinggal di situ. Yang sebenarnya harus dilakukan adalah menulis persona standi di alamat yang sebenar-benarnya orang tersebut tinggal. Alamat yang sebenar-benarnya. Betul. Syukur-syukur kita tahu terus ya, ini orang tinggal di mana kan. Betul. Misalkan perjanjian nih buat 2020. 2022 perjanjian masih jalan, tapi kita nyari mereka udah nggak tahu. Betul. Nah, itu gimana tuh? Dilematisnya adalah tentang KTP. Kalau kita tahu benar-benar alamatnya yang memang berbeda sama KTP, memang lebih baik kita gugat ke tempat yang alamat itu kita tahu. Alamat yang kita tahu aja. Ya, alamat yang kita tahu, yang dia benar-benar berada di situ. Nah, masalahnya pembuktiannya. Bisa disangkal kan? Betul. Karena nggak sesuai KTP. Kita sia-sia langkah hukum yang kita lakukan. Jadi dilematis dong. Dilematis. Nah, kalau sesuai KTP, tapi orangnya faktanya udah nggak di situ. Karena ada panggilan kan. Betul. Ya, panggilan sidang loh. Betul. Ini berujungnya prosedur, kepada dari pengadilan. Setelah kita daftar tuh tadi surat gugatan ya, harus ada panggilan sidang kan ke pihak-pihak yang bersengketa ini. Iya, gitu. Relevansinya adalah menulis alamat yang tepat itu adalah kemana kita menggugat ke pengadilan. Ya. Nah, dari pengadilan itu kan akan memanggil pihak. Ya, panggilan ya. Relas panggilan sidang. Relas itu harus diterima. Harus diterima oleh yang namanya disebut. Betul. Nah, sekarang kita berandai-andai aja. Kita nulis alamat yang kita tahu benar, walau berbeda sama KTP. Kalau ditolak nggak ada orangnya di situ, bisa juga kan? Iya. Tapi kalau kita nulis sesuai KTP, tapi orangnya nggak di situ, ditolak juga bisa. Gitu. Nah, tapi kalau mungkin ya ini jadi pendapat pribadi saya, lebih enak memang menggugat sesuai alamat KTP. Karena kita punya evidence-nya. Kita punya bukti tertulis alamatnya di situ. Ini best practice hukum nih. Iya. Gugat ke alamat KTP aja. Iya, itu menurut saya. Karena ada pembuktiannya kalau kita punya KTP-nya. Supaya juga kan kalau misalkan nggak diterima yang bersangkutan, setidaknya melalui KTP kan nanti ada ke kelurahan. Betul. Dikirim lagi ke kelurahan. Betul. Atau bisa juga masang pengumuman ya. Pengumuman koran ya. Pengumuman koran. Secara resmi dari pengadilan ya, bukan kita yang pasang. Kita yang pasang dicari. Bukan kita yang pasang. Dari pengadilan. Makanya, tempuhlah prosedur hukum yang benar. Nah, lewat surat gugatan, itulah prosedur hukum yang benar. Kalau kita merasa hak kita dilanggar oleh orang lain. Betul. Gitu. Nah, kalau permohonan itu diajukanlah ke domisili hukum dari ke pengadilan negeri yang berada di wilayah domisili hukum dari si pemohon itu sendiri. Karena memang nggak ada sengketa kan, nggak ada pihak lainnya gitu. Gitu. Oh, balik lagi ke soal gugatan. Ada kondisi di mana tergugatnya ada banyak. Nah, ke pengadilan mana bisa dipilih. Jadi dari tergugatnya misal satu di Jakarta, satu lagi di Kalimantan, satu lagi di Sulawesi. Kita mau ajukan kemana? Kita bisa pilih sebagai penggugat. Ke pengadilan negeri di salah satu domisili tergugat. Atau tergugatnya berada di luar negeri, itu memungkinkan juga untuk
menggugat di Jakarta Pusat ya, kalau nggak salah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Jadi ini teknis kompetensi relatif ya, yang kompetensi relatif karena ke pengadilan mana? Gini, pertama kita harus pastiin dulu, ini kita lagi ngomongin kompetensi apa? Apakah ini perdata atau petun atau pidana? Itu yang disebut kompetensi absolut. Ya, atau berkaitan sama hukum agama Islam, sehingga kita harus ke pengadilan agama. Jadi Mahkamah Agung ini punya banyak saluran ya. Gitu, bahasa mudahnya banyak saluran yang namanya kompetensi absolut. Itu kita harus kemana dulu? Nah, kita nih lagi ngomongin tentang perdata ya. Gitu, makanya konteksnya ke sengketa apa nih? Sengketa perdata. Iya. Kalau sengketa pidana atau perkara pidana ya harus lain nih. Salurannya bukan lewat gugatan ya. Kalau pidana nggak pakai gugatan. Gitu. Begitu. Ya kan? Betul. Jadi khusus dalam hal ini kita membahas mengenai penegakan dari hukum perdata. Melalui hukum acara perdata. Betul. Gitu. Betul. Lewat gugatan maupun permohonan. Nah, kompetensi relatifnya harus diperhatikan di mana si tergugat berada. Ya. Nanti ada yang lebih kompleks lagi kalau misalkan ada mengenai si benda tidak bergerak yang mesti disita, itu gimana tuh? Nah, itu pembahasan tentang tanah. Ada saatnya kita bahas tentang hukum tanah nih sama Wulan jagonya. Tapi nanti. Gitu, atau bahkan mungkin nggak sih kalau misalnya kita sesuai dengan domisili hukum penggugat gitu, kompetensinya ada nggak? Kompetensi sesuai domisili hukum penggugat. Iya. Atau berdasarkan ini yang saya tahu dari para pihak nih membuat perjanjian. Ya, kita kan mau menunjuk nih domisilinya nanti diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, misalkan. Boleh nggak berdasarkan itu? Betul. Atau emang ada stratanya nih, mesti enggak, pokoknya yang strata yang paling pertama harus di domisili tergugat dulu. Oke. Ini balik-balik lagi. Balik-balik lagi nih Wulan. Tentang dalil perdata apa yang kita gunakan untuk menegakkan hukum perdatanya. Ya. Kalau kita berdasarkan perjanjian, ya yang tadi kita ngomong di awal, kalau hukum perdata itu perikatannya bisa dua, ya. Karena perjanjian atau karena hukum. Ya. Nah, kalau karena perjanjian, kita benar-benar harus melihat ke dalam perjanjiannya. Karena kita kan mau menyatakan perjanjian ini sah. Baru karena udah dinyatakan sah, ada pihak yang wan prestasi. Baru karena ada pihak yang wan prestasi, kita menuntut ganti rugi, kan gitu kan? Iya. Rentetannya. Nah, di sini kita lihat ke perjanjiannya, apakah diatur khusus menyelesaikan sengketanya gimana caranya? Musyawarah. Atau bahkan ada cabangnya lagi nih dari hukum acara perdata, selesaikan melalui arbitrase. Kita nggak bahas sekarang ya. Badan Arbitrase Nasional. Iya, ke BANI. Iya kan, jadi atau ke pengadilan negeri. Itu para pihak bisa nentuin. Karena pengadilan negeri harus menolak memeriksa perkara apabila para pihak sudah menulis di perjanjian ini harus diselesaikan melalui BANI. Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tuh. Atau pengadilan negeri, walaupun itu di domisilinya tergugat, tapi di perjanjian ditulis kalau sepakat memilih pengadilan negeri Jakarta Timur. Ya, di luar daripada identitas tadi ya. Betul. Ya, kita nggak peduli soal domisili penggugat maupun tergugat. Gitu. Tapi di perjanjian di stating. Bisa ya begitu ya. Bisa. Boleh ya. Ya, kalau konteksnya perjanjian. Ya, kalau konteksnya perjanjian. Gitu. Tadi kan setelah gugatan didaftarkan, dimasukkan ke pengadilan, kemudian kan pengadilan wajib memanggil nih para pihak ya yang bersengketa kan ataupun yang memohonkan gitu. Nah, setelah itu kan panggil sesuai dengan ke alamat tadi, alamat si tergugat kah apa bagaimana ya, relas panggilan. Nah, setelah itu tahap sidangnya kemudian gimana nih, setelah dipanggil kan pasti ditentuin hadir pada hari apa, pukul berapa, gimana gitu. Oke. Kita ada banyak kemungkinan. Apakah sidangnya akan datang semua pihak yang bersengketa atau yang datang cuma satu, atau cuma penggugat doang yang hadir, tergugatnya tidak ada sama sekali.
Nah, kita ada banyak kemungkinan. Tapi kita pakai asumsi yang tergampang aja. Semuanya hadir ya. Ya, hadir ya. Penggugat, tergugat, mau tergugatnya ada 1, ada 10, semua hadir, komplit lengkap. Ya. Nah, ketika semuanya hadir, hakim nggak bisa langsung lanjut pemeriksaan perkara. Ya, hakim akan mewajibkan pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi di pengadilan. Permanya nomor 1 tahun 2016. Itu wajib tentang mediasi. Tentang mediasi di dalam pengadilan. Jadi mereka yang berperkara dipertemukan dulu sama hakim mediator. Yang bisa para pihak sepakati siapa atau si majelis hakim pemeriksa perkara yang nentuin siapa yang jadi hakim mediatornya. Ya, itu wajib harus dijalani oleh pihak yang bersengketa. Wajib tuh berarti harus hadir pihaknya. Nah, ini penggugat hadir sama-sama atau bisa melalui kuasanya. Nah, di peraturan mediasi itu. Yang saya pahami, tujuan mediasi itu kan benar-benar untuk supaya mencari titik temu. Mencari kalau bisa. Nih, tujuan mediasi itu adalah berdamai ya. Ini kita ada gugatan. Gugatan ini kan ada orang yang merasa haknya dilanggar. Ya, mau karena perjanjian atau karena perbuatan melawan hukum. Hakim kemudian meminta mediasi. Mewajibkan, bukan meminta. Nah, mediasi ini adalah diupayakan mencapai perdamaian. Perdamaian ini nggak ada menang, nggak ada kalah, Wulan. Ya, perdamaian ini adalah satu titik di mana si penggugat mau mencoba memahami, si tergugat juga mau mencoba memahami, untuk kemudian ada diskusi titik tengahnya gimana. Jadi nggak ada menang kalah nih. Nah, nggak ada yang menang kalah, nggak ada yang menang. Yeah. Jadi masing-masing turunkan ego untuk ya udah deh, sengketa selesai deh. Kita nggak usah lama-lama ke pengadilan. Proses pengadilan itu panjang ya. Iya, iya. Mulai yang tadi belum kita jelasin nih, mulai dari pengadilan negeri, bisa upaya hukum banding, kasasi, PK, take years. Tapi kalau kita bisa di mediasi, kita damai, selesai, perkara selesai. Bahkan kalau perjanjian, ya udah sama-sama tahu salahnya, gimana lanjutin perjanjian supaya bisnisnya tetap jalan. Nah, sayangnya pengalaman nih Lan, pengalaman pribadi, nggak tahu kalau yang lain punya pengalaman berbeda ya nggak masalah ya. Contoh, ketika di mediasi itu tidak membuka diri, udah pokoknya saya nggak setuju, ya. Pokoknya Wulan mau usulin apa, saya nggak setuju. Kita lanjut aja sidang. Nah, banyaknya tuh begitu. Jadi, Wulan tidak mau membuka diri, saya juga, lu udah rugiin gue minta sekian. Iya. Wulan juga, lu yang ngerugiin gue. Iya. Ya kan? Jadi, kayak alasan apa juga nggak diterima. Betul, itu jadinya nggak ketemu. Padahal sebenarnya tujuan mediasi itu baik. Ini ketemu, Wulan sama saya ketemu. Kalau yang saya pahamin, sebenarnya prinsipal itu harus hadir langsung. Prinsipal itu jadi pihaknya ya. Pihaknya langsung, bukan pengacaranya ya. Gitu, bukan kuasanya. Jadi, yang saya pahamin, mediasi yang sekarang itu, hakim mediator akan meminta ketemu langsung prinsipal. Ya, dalam teknisnya bisa didampingi pengacara atau tanpa pengacara, tergantung hakim mediatornya. Ya, tujuannya apa sih? Biar sesama yang benar-benar berperkara bisa ketemu, bisa ngobrol. Dari hati ke hati. Iya, dari hati ke hati. Ya udah, Lan, lu maunya gimana? Ya, kurang lebih aja lah daripada berperkara nih, gitu kan. Ya, lu juga salah, ya kan? Lu salah jadi, udah deh, cengli, segini deh. Kelar ya, tapi habis ini kita udah nggak ada urusan lagi. Ya, kan selesai, enak. Gitu. Nah, masalahnya, dalam praktek, apa yang saya rasakan sih, prinsipalnya diumpetin atau mengumpatkan diri, nggak mau nongol gitu. Ya itu perasaan saya gitu. Prinsipalnya susah banget, jadi nggak pernah tuh ada momen prinsipal ketemu prinsipal. Biasanya kalau prinsipal ketemu prinsipal tuh ya udah hitungannya udah ekonomi aja, udah bisnis aja. Ya, berapa waktu yang dipakai buat nyelesain sengketa kalau selesai, sama berapa waktu yang kalau selesai sekarang. Gitu. Jadi kepentingannya tuh bisnis aja. Hopefully sih mediasi seperti itu bisa terjadi ya di kehidupan
kita gitu. Jadi, Kalau pengalaman saya, apa yang saya rasakan sih, umumnya mediasi tuh nggak mau lanjut sidang gitu. Kalau misalkan seperti itu tadi agak susah kemungkinan prinsipal bertemu dengan prinsipalnya. Berarti setidaknya harus ada jangka waktu nggak sih mediasi? Sampai Betul. kapan nih? Ya, mediasi ada jangka waktunya. Mediasi ada jangka waktunya dan dapat diperpanjang jika hakim mediator memang melihat ada indikasi bisa didamaikan. Mediasi, jadi intinya mau coba dapetin nih kesepakatan antara para pihak lagi dengan ditengahi oleh hakim mediator. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, terus kalau misalkan tercapai mediasinya, itu kita gimana? Atau kalau nggak tercapai, namanya orang tektokan, ya kan? Hasilnya apa nih dari mediasi itu? Oke, kalau mediasi berhasil, artinya tercapai kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan sengketa ini. Ya, itu sangat bagus banget karena nanti bisa jadi putusan perdamaian. Apa yang disepakatin itu dibawa ke hakim pemeriksa perkara dan diputus melalui putusan pengadilan yang namanya putusan perdamaian. Nah, putusan perdamaian itu udah final. Ya. Udah final tuh apa tuh? Selesai, udah nggak bisa dilakukan upaya hukum lain lagi. Mengikat ya, udah bukan lain binding gitu ya. Jadi udah hubungan romantisme yang paling bagus banget gitu karena udah selesai gitu. Dan kalau ada yang pihak yang tidak melaksanakan si putusan perdamaian itu bisa langsung dilakukan eksekusi. Eksekusi putusan pengadilan ya ininya, bukan eksekusi kayak ya udah buat tagih aja gitu, tapi tetap melalui pengadilan, berdasarkan putusan perdamaian tadi. Betul, gitu ya. Betul. Nah, eksekusi kita nggak bahas dulu sekarang ya. Gitu. Nah, jadi kalau udah ada putusan perdamaian tuh indah banget. Karena itu adalah apa yang diinginkan penggugat, apa yang diinginkan tergugat. Dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk dibikin putusan perdamaian. Itu udah indah banget. Nah, tetap ada harapan itu kok. Dari pengalaman saya berpraktek ya, tetap ada bisa mencapai perdamaian tuh ada. Gitu. Nah, walau banyakannya perdamaian tuh sulit banget terjadi. Dari pengalaman saya, masih langka untuk bisa tercapai di mediasi. Iya. Nah, kalau nggak tercapai, ya gimana tuh kalau nggak tercapai? Kalau nggak tercapai, maka hakim mediator akan menyatakan mediasi gagal. Mediasi gagal, berkas dikembalikan kepada hakim pemeriksa perkara, dan sidang pemeriksaan dilanjutkan. Ya. Nah, perlu dicatat di sini kalau semua yang kita sampaikan di dalam mediasi sebenarnya nggak bisa disampaikan di proses pemeriksaan perkara. Iya, jadi sebenarnya nggak boleh. Cuma ya mana tuh? Ada rahasianya dong. Sebenarnya begitu. Sebenarnya apa yang terjadi di mediasi nggak boleh digunakan di dalam pokok perkara, di dalam lanjutan pemeriksaan perkara oleh hakim pemeriksa perkara. Dan yang paling penting lagi selain yang tadi, walaupun mediasi di pengadilan gagal, bukan artinya upaya perdamaian udah tertutup. Ya, mau sebelum putusan, mau udah ada putusan, kalau bisa terjadi perdamaian, selesai. Cuma kita lagi ngomongin keperdataan ya. Kita lagi ngomongin hukum acara perdata nih. Ya, jadi kalau ada kita nggak bisa ngomong ini di pidana. Kalau pidana udah ada putusan nggak bisa damai. Ya misal diputus pidana 5 tahun penjara, ya, berdamai dengan negara supaya tidak dipenjara, nggak bisa gitu. Kita lagi ngomong konteks perdata. Konteks perdata. Iya, keperdataan ya. Keperdataan ini. Ya, dan perdamaian itu bisa terjadi kapanpun. Sebelum putusan, udah ada putusan, mau kapanpun bisa. Gitu. Jadi siapa tahu dalam perjalanan sidang sebelum putusan ya udah para pihak, jadi deh kita bisa damai, ajuin aja ke majelis hakim. Betul. Kita ada kesepakatan nih, gitu kan? Bisa. Itu sangat dimungkinkan. Kalau mediasinya nggak tercapai, berarti masuk ke pemeriksaan majelis hakim yang memeriksa kan? Nah itu apa tuh buat saat sidang berikutnya? Iya. Tadi kan semua dasar proses hukum acara perdata ini adalah surat gugatan. Surat gugatan yang berisi dalil. Nah, ketika pemeriksaan perkara lanjut, pihak yang digugat, si tergugat ini dikasih kesempatan untuk masukin
tanggapan atas surat gugatan itu, yang namanya jawaban. Jawaban dari tergugat ya. Iya. Nah, jawaban ini ada isinya. Ya, satu memang dia berisikan tanggapan kita terhadap surat gugatan. Tapi dia bisa dalam eksepsi apa eksepsi, tangkisan Tangkisan. hal-hal yang bersifat formil. Contoh, gugatannya nggak jelas nih lagi ngomong apa sih? Obscur libel, misal. Salah satu eksepsi Oh, ya, eksepsi. Atau gugatannya kurang pihak nih. Kok saya doang nih gugat? Iya, padahal perkara ini atau perjanjian ini sebenarnya melibatkan 6 pihak. Kenapa cuma perjanjiannya cuma saya yang digugat? Ya kan? Kurang pihak. Contoh, yang hal-hal yang berkaitan dengan formalitas kelengkapan atau kesempurnaan dari gugatan. Ya, yang kedua, dalam pokok perkara. Kalau dalam pokok perkara kita udah ngomongnya masalahnya. Wah, gua nggak wan prestasi. Kan lu sendiri, waktu itu kita udah tanda tangan perubahan perjanjian. Termin pembayarannya diundur. Atau termin pengantaran barangnya diundur. Jadi saya belum wan prestasi. Nah itu, ngomong pokok perkara. Iya. Ditanggapin dah itu gugatan kan dari gugatan. Ingat yang tadi kita ngomong di awalan. Semua gugatan itu baru dalil. Baru dalil, makanya ditanggapin juga. Dengan dalil dari jawaban. Iya, jadi sama-sama dalil. Iya. Sama-sama dalil. Iya. Sama-sama dalil. Nah, selain dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, yang nama jawaban boleh mengandung yang namanya gugatan rekonvensi. Ya. Apa tuh? Balasan tentang ya. Iya. Gugat balik. Gugat balik. Ya, contoh kayak tadi yang gampang-gampang aja. Wulan, kamu wan prestasi. Kamu tidak mengirimkan barang tepat pada waktunya sehingga saya mengalami kerugian karena customer marah-marah dan saya juga dituntut sama customer. Misal seperti itu. Wulan bisa gugat balik saya pada kesempatan mengajukan jawaban itu. Yang bikin wan prestasi itu kamu. Kamu yang nggak bayar saya order barangnya sehingga saya nggak punya kewajiban untuk kirim barang. Karena kamu nggak membayar tepat pada waktunya, Wulan rugi. Nah, jadi saling tuntut menuntut nih. Yang satu bilang, Wulan lu nggak kirim barang tepat waktunya. Yang satu bilang, lah, lu nggak bayar gua. Gimana gua bisa kirim? Iya, gitu. Jadi itulah kesempatan mengajukan gugatan rekonvensi. Jadi saling tuntut menuntut, gugat balik. Gitu. Nah, jangan pernah lewatin kesempatan ini. Karena kalau jawaban udah masuk, nggak bisa disusulin lagi gugatan rekonvensi. Mau dibanding, mau dikasasi, udah nggak bisa. Ya, jadi pada saat yang pertama ya, di pengadilan negerinya itu. Betul, pas ketika kita mengajukan jawaban. Gugatan pertama. Betul, itulah kita ajukan kesempatan gugatan rekonvensi. Setelah itu apa? Tadi kan gugatan dikasih kesempatan untuk melakukan tanggapan melalui jawaban, gitu kan. Nah, penggugat juga punya hak untuk menanggapi jawaban yang isinya dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan gugatan rekonvensi kalau ada. Ya, itu namanya replik. Replik dari penggugat. Ya, replik dari penggugat. Masih ada kesempatan lagi, ya. Dari tergugat dikasih lagi kesempatan untuk menanggapi si replik, namanya duplik. Nah, keseluruhan semua proses ini namanya jawab-menjawab. Itu yang kita kenal namanya jawab-menjawab. Gitu. Jadi ada gugatan, ada jawab-menjawab. Ya. Menjawab. Kemudian lanjutnya setelah jawab-menjawab itu, ini bagian yang paling penting dari proses beracara, dari hukum acara perdata, yaitu pembuktian. Tadi kita selalu ngomong tuh, surat gugatan itu isinya dalil. Dalil. Apa yang Anda rasa, Anda dalilkan. Ya. Jawaban, replik duplik juga berisinya dalil. Ya. Jawab menjawab kan? Ya, dalil. Sama-sama semua dalil. Dibuktikanlah di pembuktian. Ya, pembuktian itu apa tuh? Pembuktian itu adalah proses kita membuktikan dalil kita.
Alat buktinya ada 5. Ada 5. 5 ya untuk perdata ya. Iya. Yang pertama itu adalah alat bukti surat. Karena perdata itu yang paling utama dan pertama adalah surat. Contoh perjanjiannya mana? Gitu. Surat, dokumen. Alat bukti surat. Iya. Yang pertama. Yang pertama paling itu. utama. Iya. Yang kedua itu adalah alat bukti saksi. Saksi ini sebenarnya adalah siapa yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung sebenarnya kayak gitu. Saksi fakta ya. Saksi ada beda fakta. juga dengan ya keterangan ahli. Ya, bawa ahli. Betul. Kalau ahli ini adalah mereka yang berdasarkan pengetahuannya mencoba menjelaskan satu kejadian. Ya, satu peristiwa hukum. Tapi sebenarnya namanya ahli ini nggak boleh berkaitan sama fakta. Gitu. Jadi dia didengar keterangannya untuk tanda kutip quote and quote mencerdaskan semua pihak yang berperkara, termasuk hakim, gitu. Jadi ahli ini adalah orang yang punya kompetensi. Misalnya lagi ngomongin perjanjian, ya perjanjian tentang jual beli tanah, maka dihadirkanlah ahli yang berkaitan sama hukum pertanahan nasional. Jadi dicerdaskanlah kita semua. Nih ternyata tanah itu apa, gimana sih jual belinya. Nah, dibawa relevansinya ke perkara. Oleh para pihak, bukan oleh si ahli, karena ahli menerangkan hukumnya, gitu. Jadi boleh ahli yang dihadirkan dari penggugat, ada ahli yang bisa dihadirkan dari penggugat, sama-sama, supaya bisa menggambarkan nih utuhnya hubungan hukum kalian tuh kayak gini loh. Kan? Jadi masing-masing pihak punya kesempatan. Baik alat bukti surat, dua-duanya mengajukan saksi fakta maupun saksi ahli. Itu juga dua-dua pihak bisa mengajukan. Misal ada perbedaan penafsiran juga tentang hukum kan? Orang hukum sering. Ya kan? Yang satu bilang prosedurnya begini yang benar kalau jual beli tanah. Ahli yang lain mungkin berpendapat beda. Ya. Terus alat bukti lainnya adalah alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan sumpah. Ya. Persangkaan, pengakuan dan sumpah. Itu 5 ya, 5 total alat bukti ada 5 alat bukti dalam hukum perdata ya, hukum acara perdata gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang paling utama adalah bukti surat, nah surat ini kan juga ada nih yang namanya ada orang kenal surat otentik, surat di bawah tangan. Ini gimana nih? Nah, yang jadi itu mempengaruhi dari pembuktian kan, namanya nilai pembuktian kan. Jadi tapi yang berhak menilai ini hakim. Hakim. Ya, contoh kayak alat bukti surat. Surat tuh ada macam-macam. Ada surat yang merupakan akta otentik, ada surat bawah tangan, ya kan? Nah itu gradasinya beda. Kalau otentik sebenarnya nggak bisa disangkal lagi. Ya, alat bukti sempurna ya. Bukti sempurna, ya kan? Contoh sertifikat tanah sebenarnya itu alat bukti sempurna, gitu. Tapi quote and quote mungkin di lapangan terjadi pemalsuan dan lain sebagainya yang menyebabkan nilainya udah nggak berkurang karena diragukan, ya kan? Atau perjanjian, contoh bikin perjanjian diaktakan notaris sama bikin perjanjian di bawah tangan. Kita berdua doang yang disebut bawah tangan tuh nilainya beda. Meskipun bermaterai ya. Meskipun bermaterai dan meskipun sama-sama. Itu kalau yang bikin di akta notaris, potensi disangkalnya lebih kecil. Nilai pembuktiannya lebih kuat dibanding dengan yang di perjanjian di bawah tangan. Bisa disangkal keabsahannya. Gitu. Makanya nilai pembuktian ini benar-benar tergantung. Ya. Memang ada klasifikasinya, kita bisa bedain lah akta otentik sama dokumen bawah tangan, kita bisa bedain. Tapi yang pada akhirnya menilai itu adalah hakim. Mungkin dari surat tadi nanti kan masuk ada saksi. Nah, saksi ini kan pasti menerangkan nih, menguatkan yang tadi bentuknya surat tuh. Betul. Begini, enggak kok, emang saya lihat dia tanda tangan. Iya, betul. Gitu kan, emang saya lihat kok dia terima uangnya atau bagaimana ya, begitu saksi fakta kali ya, Bud ya. Betul banget lah. Betul banget lah. Itulah korelasinya pembuktian. Dalil-dalil yang tadi kita ngomong tuh, di gugatan maupun di jawaban, kita buktiin mana yang benar. Nah, hakim tuh melihat, memantau. Ini penting nih pembuktian, karena apa? Inilah pertimbangan nih untuk hakim nanti memutuskan siapa nih yang menang nih, dalam artian nih penggugat kah, dalil siapa yang menang. Gitu kan, petitum siapa, petitum penggugat atau malah tergugat gitu kan.
Seperti itu ya, Bet? Betul. Betul. Mana yang benar? Gugatan, dalil gugatan atau dalil jawaban. Gitu. Bet, tadi alat bukti itu dengan adanya undang-undang ITE itu kan udah nambah, Bet. Apa jadi tuh? Alat bukti elektronik kan. Nah, yang kayak digital nih, misalkan kita nih beremail atau WhatsApp atau bagaimana, itu masuk alat bukti surat apa bagaimana, Bet, dari pemahaman hukum? Tetap masuk alat bukti surat ya. Alat bukti surat. Yang sudah diakui walaupun dia berbentuk elektronik. Ya, gitu ya, Bet, ya. Berarti tetap masuk dalam ketika pembuktian alat bukti surat, ya, tahapan alat bukti surat, gitu ya, Bet? Betul. Itu semua digital itu boleh dibawa ke pengadilan. Boleh. Okay. Nah, masalahnya adalah gimana nunjukinnya kalau itu adalah sesuai dengan asli. Nah, itu pembahasan lebih lanjut ya, bagaimana mengidentifikasi alat bukti elektronik tadi, ya. Nah, itu adalah suatu hal yang asli, original. Iya. Contoh kayak chat, kita screenshot, kita print, ini bukti komunikasinya seperti ini di email, kita print, tapi terus gimana membuktikan itu benar, bukan editan? Ya. Apakah kita bawa laptopnya, tunjukin memang seperti ini, gitu? Atau kita bawa handphonenya? Oke, kalau gue pikir sih lebih bagus ada datangin, emang udah ada nih ahli telematika, karena kan harusnya kan peralatannya ya, Bet, ya, yang diperiksa untuk autentifikasi. Apakah benar? Nah, namanya juga digital tuh 010110, itu kan kodenya komputer kan begitu. Betul. Jadi ya kalau cuman misalkan kita bawa presensinya ini emailnya gitu kan, terus kita bawa laptop kita sandingkan, oh ini nih asli kan yang mulia gitu kan, itu kan belum tentu. Karena ya itu originalitasnya adalah dari mana, dari perangkatnya sendiri. Cuman ya balik lagi sih kalau dari pengalaman saya ya, Wulan, rata-rata ditulis sebagai print out ya, jadi bukan asli ya. Itu dia kode-kode yang cuma hakim yang tahu nih. Bagaimana hakim itu menilai, apalagi ini sengketa keperdataan ya. Mungkin akan treatmentnya berbeda kalau alat bukti elektronik ini dalam kasus terorisme, korupsi maupun pencucian uang. Mungkin udah bisa spesifik diterima tanpa banyak prosedur ya, apalagi dilakukan oleh misal ya lewat bukti-bukti yang udah ada dilengkapi dengan alat bukti elektronik udah selesai. Cuma kalau keperdataan ini yang rata-rata sih ditulisnya sebagai print out. Karena nilai pembuktiannya sebagai print out gitu ya. Hakim juga kan nggak bisa memverifikasi. Walaupun saya bawa laptopnya, saya bawa handphonenya, apakah itu beneran nggak lu edit? Iya betul. Gitu. Jadi memang prioritasnya ya tadi alat bukti surat, tadi yang otentik lah, itu udah pasti yang dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna gitu ya, Bet? Iya. Ya, oke. Yang penting masih bisa lah, kalaupun itu sebagai bukti pendukung ya, memperjelas tadi yang dengan email, dengan memperjelas WhatsApp. Memang ada jadwal loh untuk tanda tangan perjanjian, iya kan, kita gitu. Pernah ketemu kok kita di sini janjian untuk membahas ini, gitu kan, ya. Itu ya, misal ada yang nyangkal nih, saya nggak pernah tanda tangan perjanjian gitu, tapi lewat chatnya atau misalnya ada janji ketemunya apa gimana, jadi memperjelas keadaan lah, setidak-tidaknya nilai pembuktiannya di sana. Betul. Gitu ya. Oke. Setelah tahapan sidang pembuktian dari para pihak penggugat dan tergugat selesai nih, udah selesai nih pembuktian, kemudian ada sidang apa tuh? Oke. Proses selanjutnya adalah masukkan yang namanya kesimpulan. Kesimpulan dari masing-masing kan? Kesimpulan dari masing-masing, baik penggugat maupun tergugat punya hak mengajukan kesimpulan. Tapi itu hak ya, nggak wajib sebenarnya. Sebenarnya nggak wajib, ya, cuma mempermudah lah. Ya, cuma namanya hak kalau nggak digunakan kan sayang. Sayang banget. Masukkan, gitu. Nah, kesimpulan tuh sesudah ngomongin dalil, sesudah ngelihat pembuktian, nih loh. Ya, akhirnya itu ini loh konklusinya ya. Hasil ini kan majelis, bener kan? Bener kan dalil saya gitu. Jadi ngomong kayak gitu. Kasihlah ke majelis hakim. Nah, majelis hakim pasti minta waktu untuk buat yang namanya putusan. Mempertimbangkan ya, hasilnya putusan perkara ini apa nih? Itu. Jadi tahapan berikutnya berarti sidang putusan. Betul.
Sidang putusan ini nanti majelis hakim akan memberikan putusan, ya. Tapi penting banget, tapi sekali lagi kita bukan hakim. Putusan itu ada irah-irahnya. Irah-irah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Quote and quote, sebenarnya apa yang hakim putuskan ini seperti perlambangan Tuhan. Makanya, jadi hakim itu berat banget. Tangan Tuhan ya. Bayangkan kan, lu nggak terlibat di perkaranya, lu nggak lihat gimana kejadiannya, lu nggak tanda tangan perjanjiannya, tapi lu disuruh bikin putusan atas perkara yang dihadirkan ke muka Wulan sebagai hakim gitu. Iya, untuk gimana nih solusinya, gimana nih putusannya. Jadi beban hakim itu berat menurut saya. Tapi ada adilnya, kan dia nggak 1, 3 kan? Ada gitu. 3 nih, makanya majelis hakim. Jadi saya nggak pikir sendiri nih untuk kasus ini gitu kan. Masing-masing punya pendapat ya, dan mereka setahu saya musyawarah ya. Musyawarah untuk mengambil putusan. Nah, putusan ini nggak boleh cuma ngomong gugatan ditolak, jawaban diterima, gugatan rekonvensi diterima, nggak kayak gitu. Jadi putusan itu ada sistematikanya juga. Sistematika yang paling penting adalah semua alat bukti yang diajukan, semua mulai dari gugatan, jawaban, pembuktian itu harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi pembuktian itu benar-benar ditimbang satu-satu sama majelis hakim. Apakah ini punya nilai pembuktian atau bahkan bisa dikesampingkan? Tapi setidaknya oleh majelis hakim harus terrefleksi dalam putusan. Jadi nggak ada tuh alat bukti surat yang tidak masuk atau alat bukti saksi yang tidak masuk. Sumpah persangkaan masuk. Ya, semua alat bukti yang diajukan harus masuk dan dipertimbangkan. Tinggal masalah bagaimana hakim mempertimbangkannya. Apakah dia akan menilai alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian sehingga dia pertimbangkan untuk memutus perkara, atau dia bisa ngomong alat bukti ini dikesampingkan karena nggak ada relevansinya sama perkara. Atau nggak punya nilai pembuktian. Nah, disinilah yang namanya hakim juga bisa membuat keputusan yang mungkin salah. Karena ya memang mata dia itu nggak bisa menggali selain apa yang diajukan ke dia. Benar kan? Kita kan dalam perkara pihak penggugat mengajukan alat buktinya ini. Pihak tergugat mengajukan alat buktinya ini. Kita kan nggak pernah bisa, hakim itu nggak pernah bisa ngomong apakah semua alat bukti surat yang diajukan adalah asli dalam arti benar ya, atau ada palsunya, atau yang dihadirkan kepada hakim adalah yang palsunya. Mungkin. Nggak tahu. Iya, hakim kan nggak bisa confirm itu, kecuali memang udah ada putusan pidana yang bilang ada pemalsuan dokumen itu. Jadi, mata hakim itu kan namanya manusia, tapi kita nggak dalam konteks membela hakim atau menjelekan hakim ya. Namanya manusia, ya terbatas pada apa yang diajukan kepada dia. Ya, tapi kan hakim di sini juga kan tadi kayak gua bilang kan hakim tuh ada 3, masing-masing punya porsinya, dan hakim itu kan adalah ahli hukum yang juga punya pengetahuan. Betul. Jadi kalaupun dikasih ini loh dalilnya, dikasih ini buktinya, ya pertimbangannya ya harus berdasarkan keahliannya. Betul. Begitu kan? Betul. Dengan berdasarkan prinsip tadi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Gitu. Nah, sesudah hakim mempertimbangkan semuanya, hakim membuat putusan. Putusan bisa mengabulkan gugatan, bisa menolak ya, atau tidak menerima. Ya. Itu banyak variannya. Ya nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Gitu. Ya. Cuma harus diperhatikan nih, kita lagi ngomongin putusan. Ketika putusan udah keluar nih, dibacakan oleh majelis hakim pada sidang yang terbuka untuk umum. Apakah itu udah otomatis mengikat? Belum tentu. Karena masih dapat dimungkinkan para pihak
masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Oh iya, paham. Jadi jangan salah nih ketika misalkan hari ini dapat hasil pembacaan sidang putusan. Iya. Dapatnya gini, menerima atau mengabulkan gugatan penggugat gitu kan untuk sebagian gitu. Oh, kita merasa udah nih, kita udah tenang nih, udah menang lah istilahnya gitu. Belum tentu, karena sebenarnya setelah putusan itu pun nanti si pihak lawan masih punya upaya hukum ya. Betul. Atau masing-masing kita sebenarnya punya upaya hukum. Betul. Kita pun penggugat nih ya, penggugat dinyatakan gugatannya diterima. Bahkan diterima seluruhnya lah. Ibaratnya menang banget ya, menang banyak istilahnya, menang banyak. Kan dia tetap punya hak. Dia tetap punya hak untuk mengajukan banding. Silakan aja. Punya hak. Gitu. Tergugat juga punya hak untuk mengajukan banding. Gitu. Kalau artinya ada banding, akan perkaranya diperiksa ulang. Lanjut lagi. Judex faksi. Diperiksa kembali fakta-faktanya oleh pengadilan tinggi. Naik ya ke pengadilan tinggi. Nanti kan masuk tahapan pengadilan negeri setempat sesuai domisili tergugat gitu kan. Nah ini ke pengadilan tinggi untuk mengajukan banding. Betul. Nah itulah kenapa ada jenjang. Ya kan? Karena memang secara histori memang mengakui tentang manusia itu mungkin berbuat salah terhadap putusan, salah menimbang, ya kan? Salah menilai gitu. Jadi dimungkinkan. Nah, tetap nggak puas nih Lam. Nggak puas lagi. Putusan pengadilan tinggi saya nggak puas, saya nggak terima. Punya hak lagi mengajukan yang namanya kasasi. Pemeriksaannya judex juris di Mahkamah Agung. Hanya memeriksa tentang hukumnya, nggak lagi memeriksa tentang fakta. Hukumnya itu tadi jangan lupa kan, kalau tadi di Posita kita juga cuma ngurain kronologis, tapi juga ada dasar hukum. Nah, apakah si putusan majelis tingkat pertama ya sama dia yang dibanding gitu, majelis tinggi itu udah sesuai dengan penerapan hukumnya atau enggak? Iya betul. Nah, itu di pemeriksaan di kasasi oleh Mahkamah Agung gitu ya, Bet? Iya, hanya menilai tentang hukumnya. Ya, udah bener nggak nih dasar hukumnya yang ditetapkan tuh sama si majelis hakim? Betul. Gitu. Jadi kalau udah kasasi di Mahkamah Agung kita ngomong tentang penerapan hukum yang dilakukan hakim benar atau enggak. Hakim di mana? Hakim pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Karena kan pasal-pasal itu ya, pasal-pasal itu ada dasar hukumnya. Gitu dari satu dalil ini. Iya, apakah penerapan yang dilakukan oleh para hakim dalam tingkatan di bawah Mahkamah Agung sudah benar atau enggak? Gitu. Jadi lebih ke arah namanya judex juris. Masih nggak puas juga. Sebenarnya itu yang tadi kita ngobrolin tuh, namanya banding sama kasasi adalah upaya hukum biasa. Ada lagi namanya upaya hukum luar biasa. Sebenarnya udah selesai, sampai kasasi udah selesai, otomatis berkekuatan hukum tetap. Ya, berkekuatan hukum tetap ya ini. Ya apa? Inkrah van Guis. Oh, bahasa Belandanya tuh. Jadi udah sebenarnya udah selesai. Sudah mengikat nih, Bang. Sudah selesai. Tapi kalau belum puas lagi, upaya hukum luar biasa. Yang namanya peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung lagi. Nah, semua tahapan ini ya harus lihat dengan waktu ya. Waktu itu penting sekali dalam hukum kan. Iya. Ya, jadi nanti mengajukan banding, mengajukan kasasi itu semua ada aturan waktu, itu sangat penting, dasar ya di situ ya, betul. Iya, contoh dari kita nggak puas sama putusan pengadilan negeri, kita bisa banding dalam waktu 14 hari. Menyatakan bandingnya dalam waktu 14 hari. Itu ada termin waktu. Hati-hati lewat udah hilang haknya. Terus tidak puas lagi sama putusan mahkamah putusan pengadilan tinggi. Kita mengajukan kasasi 14 hari lagi sejak kita menerima putusan ya. Iya. Kadang sedih juga sih, kadang kan ada mereka yang kurang paham hukum, terus tiba-tiba, nih saya udah punya pengacara, sudah punya putusan nih, tapi ternyata udah dari 2 tahun lalu, gimana ngajuin bandingnya gitu kan? Otomatis hak untuk mengajukan bandingnya udah hilang. Iya. Yang bisa dilakukan tinggal upaya hukum luar biasa. Dari PK lompat
dia. Lompat jadinya. Gitu. Jadi tapi untuk upaya hukum biasanya kita udah dapat putusan berkekuatan hukum tetap ya, gitu. Jadi itu udah mengikat, udah final begitu. Iya. Dan nggak harus nggak harus kita nembus semuanya. Oh iya. Nggak harus pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi nggak harus. Misal ya udah puas, sudah selesai, tidak ada upaya hukum, pengadilan negeri juga jadi berkekuatan hukum tetap, gitu. Betul. Sampai dibanding doang, udah semuanya nggak ada upaya hukum kasasi, berkekuatan hukum tetap. Hebat kalau bisa begitu. Wah hebat banget. Perdamaian harusnya, tapi kalau enggak ya potensinya agak lebih susah ya Bet ya. Iya. Ya gitu. Pada akhirnya sengketa sih, berkaitan sama, harus diakuin sih, berkaitan sama egoisme juga. Ya, nanti setelah udah punya putusan berkekuatan hukum tetap juga masih harus, kalau misalkan pihaknya nggak turut, itu masih bisa upaya hukum lagi ya. Iya. Atau apa tuh namanya? Eksekusi dong. Ya. Iya. Jadi putusan sedikit pengadilan. Lah, mungkin dibahas sedikit ya nanti dibahas lagi. Iya boleh deh sekarang. Gini, ketika udah punya putusan yang berkekuatan hukum tetap, syaratnya berkekuatan hukum tetap ya. Kan diharapkan kalau udah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa mau dong mematuhi isi putusan. Emang perintah pengadilan tuh. Betul, perintah. Cuma kan namanya manusia ya. Yeah. Kita diatur malah dilanggar gitu. Kita ditentuin harus ngapain malah kita langgar gitu. Nah, begitu juga sama putusan pengadilan. Kalau tidak dilaksanakan secara sukarela, ya dapat diajukan eksekusi. Permohonan eksekusi ya. Lewat permohonan eksekusi ke pengadilan. Ya. Atas isi putusan tadi ya yang udah berkekuatan. Kita lagi ngomongin putusan itu ya. Jangan ngomongin yang lain lagi. Inilah tolong patuhin nih. Iya. Si pihak yang kalah tadi harusnya udah penuhi dong gitu kan. Tadi misalkan suruh membayar ganti kerugian ya. Begitu Bet ya. Betul. Suruh benerin apa isi putusannya ya. Harus kerjain dong. Iya, dilaksanakan. Ya. Tetap nggak mau sukarela, namanya lewat eksekusi. Ya, gitu aja. Oke. Hukum acara perdata sih kurang lebih udah sebagian besar kita bicarain nih. Gitu. Dapat nilai A dah. Dapat nilai A lah buat teman-teman yang lagi kuliah ya, gitu. Nah, nanti kalau mau lebihnya nanti kita bisa bicarain lagi. Tapi yang paling penting Lan, tolong ya likes and subscribe. Oh iya, penting Albert banget. Albert at Law ya. Albert at Law. Lan kasih kalimat penutup dong. Gue tutup. Selesai. Gini dong, Ben. Pemeriksaan ditutup ya. Udah selesai. Baik, ya. Wah, Lan terima kasih ya udah datang ya. Thank you banget ya. Kapan-kapan lagi ya kita diskusi hukum lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dah. Harus bermanfaat buat siapapun yang nonton. Oke, sampai ketemu lagi ya. Likes and subscribe. Ya, likes and subscribe. Saya Albert. Ya, saya Wulan. Kami undur diri ya. Bye. Bye.